ya kan? Jimli sebut hakim PT UN bisa ditangkap. Wah, ngancem nih. Pantesan aja ngomongnya kayak gitu. Hakimnya sendiri Joko Setiono itu sampai sakit ya kan? Kasihan juga itu hakim. Untung hakim kayak begitu ya kan, nggak ada model-model kayak di negara khilafah itu nggak ada. Kalau di dalam negara khilafah qodi namanya. Qodi itu menetapkan perkara itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, ya kan? Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Jumat Berkah 11 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Nih mana otak, mana otak. Jimli Asidiki sampai segitunya mengabdi kepada keluarga Jokowi. Apakah begitu? Jimli Asidiki S1, S2, S3, masa keintelektualnya, kecerdasannya dipakai buat menghamba buat kepada keluarga Jokowi? Masa iya sih? Mungkin gak tuh. Masa seorang pinter, orang yang cerdas tapi gak bisa ngasih solusi? Nah itu mah bukan IQ-nya cerdas namanya. Itu sebaliknya. Kalau netizen bilangnya bodoh, ya kan? Seperti orang bodoh gitu kan. Sekolah mahal-mahal, sekolah tinggi-tinggi. Belum lagi selama kampus itu dia itu mengeluarkan banyak biaya kos, biaya makan minum selama jadi kampus, ya kan? Selama belajar di kampus, ya kan? Tiba-tiba pas lulus, ya elah. Bener kan? Ternyata hakim PT UN kemarin diduga bukan sakit, ya kan? Tapi diduga memang dalam tekanan kan. Coba aja lihat pernyataan dari Jimli, ya kan, yang profesor, doktor, kompresor, ya kan, provokator, tukang hasut atau apa ini namanya, setelah ya kan. Jimli sebut hakim PT UN bisa ditangkap. Wah, ngancem nih. Pantesan aja ngomongnya kayak gitu. Hakimnya sendiri Joko Setiono itu sampai sakit ya kan, kasihan juga itu hakim. Untung hakim kayak begitu ya kan, nggak ada model-model kayak di negara khilafah itu nggak ada. Kalau di dalam negara khilafah qodi namanya. Qodi itu menetapkan perkara itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, ya kan? Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunin, ya kan? Wala tatabi ahwaahum. Jangan ngikutin nafsu-nafsu mereka, kepentingan mereka. Jangan mengikuti kepentingan segelompok orang yang selain Allah, gitu kan? Fahkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwaahum. Itu dalam Islam. Itu beruntung hakimnya, ya kan? Bebas memutuskan perkara. Tentulah selama bebasnya itu diatur dengan syariat, gitu kan? Kalau sekarang demokrasi, hakimnya bebasnya kebablasan, ya kan? Saking bebasnya aja ada yang namanya kebebasan, ya kan? Atau liberal, ya kan? Bebas suka-suka hati, suka-suka gue, suka-suka Jokowi atau suka-suka Gibran atau suka-suka Prabowo. Yang mana nih jadinya? Saudara memilih yang mana? Apakah bebas suka-suka Jokowi, bebas suka-suka Prabowo, atau bebas suka-suka di belakang Jokowi? Para cukong Taipan Bandar Bohir itu? Atau siapa? Atau mungkin mandat daripada orang di belakang Jokowi sudah beralih ke Prabowo. Ya sama aja berarti 11-12. Jokowi sama dengan Prabowo, Prabowo sama dengan Jokowi, ya kan? 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kan gitu. Sama-sama aja. Karena apa? Kenapa bisa gitu? Karena sistemnya bobrok. Demokrasi ala barat Yunani kuno, yang sudah lahir 348 sebelum Masehi. Sudah kuno tapi dipakai. Makanya apa kabar otak, ya kan? Jimli sebut hakim PT UN bisa ditangkap kalau batalkan pencalonan Gibran. Wah, main gertak sambal nih jadinya. Hakim di dalam sistem demokrasi kira-kira bisa nggak? Beda nggak dengan hakim dalam sistem Islam, qodi, ya kan? Apakah hakim di dalam sistem demokrasi mereka itu punya keberanian, punya nyali, memutuskan perkara, ya kan? Berani nggak mereka? Berani nggak? Motifnya kalau udah sekuler asasnya, ya kan? Asasnya sekuler, manfaat atau tidak, untung atau rugi, kayaknya agak ngeri-ngeri sedap nih. Wah, susah gampang juga ya memutuskan perkara di depan mantan, ya kan? Di depan mantan ketua MK ini, Jimli Asidiki. Waduh. Damai Lubis tentu saja berkatakan pendapat syarat yang sesat kepentingan, sangat sesat dan syarat kepentingan. Jimli Asidiki yang harusnya pakar hukum tata negara, bukan pakar hukum tata keluarga, ya. Kalau pakar hukum tata keluarga, mendingan Jimli Asidiki mendingan ngisi parenting aja. Ngisi aja itu yang namanya parenting, sekolah-sekolah psikolog, bagaimana menghadapi anak sakit jiwa, ya kan? Bagaimana menghadapi anak ODGJ, mendingan gitu aja.
Beralih aja, nggak usah jadi pakar hukum tata negara, ya kan? Jadi pakar hukum tata keluarga aja, ya kan? Jadi keluarga menurut penilaian Asidiki adalah keluarga yang bisa menghidupi keluarga dia, gitu ya. Apakah begitu? Hah, pakar sih ngomongnya males jadinya sih. Di berita ini pakar hukum tata negara. Berat banget rasanya ngomong kayak gitu. Udah Jimli aja lah. Jimli Asidiki berpendapat bahwa hakim PT UN bisa ditangkap jika terpilih. Wah, gartak sambel. Hakim sendirian, kasihan deh lo, ya kan? Kalau berasa baik di dalam sistem yang bobrok, ya kan jadi bobrok juga. Bobrok juga. Kan Mahfud MD pernah ngomong, ya kan? Malaikat pun masuk ke sistem bobrok di negeri ini jadi iblis gitu kan. Apalagi hakim PT UN. Hakim PT UN bukan malaikat, ya kan? Bukan setan, bukan dajjal, ya kan? Bukan kan? Cuman orang, ya kan? Malaikat aja bisa jadi iblis, ya kan? Di dalam sistem bobrok demokrasi, ya kan? Apalagi cuma seorang hakim PT UN, ya. Hah? Hakim yang kalaupun dia baik, oke lah, katakanlah sakit, baik. Tapi apakah dia bisa memutuskan perkara di tengah banyaknya tekanan, gitu? Bisa nggak gitu kira-kira? Hah? Saudara aja coba, saudara tes. Punya banyak tekanan. Hari ini jatuh tempo misalnya. Zaman-zaman dulu tuh. Hari ini jatuh tempo, bayar ini, bayar itu, bayar sekolah, bayar rumah, ya kan? Terus bagaimana bayar sewa toko, ya kan? Bagaimana bayar cicilan kendaraan dan lain sebagainya macamnya dalam tekanan tuh, ya kan? Bisa nggak memutuskan perkara apapun, kebijakan apapun? Ya ngeri-ngeri sedap, ya kan? Itu kita orang biasa, apalagi kalau si hakim ini udah putusannya bukan lagi untung atau rugi, ini persoalannya udah penjara ini soalnya. Kalau bisa ini mengabulkan PDIP, ini penjara di antara. Apakah dia mau masuk penjara? Aduh ngeri. Hah. Nah, dirinya lupa bahwa dia selaku majelis hakim MK yang memutuskan hakim memiliki hubungan terhadap objek sengketa dilarang ikut mengadili. Ya kan harusnya si Jimli ini, ya kan? Gak usah sok jadi pengamat pakar keluarga, gak usah. Nikmatin aja prosesnya, biarin hakim PT UN ini yang mutusin bener atau salah, ya kan? Kalau dia udah ngomong nanti di penjara si hakim PT UN ini, berarti udah dia mendahului keputusan, ya kan? Lalu kenapa kemarin putusan MK yang hasil produk Jimli sendiri, yang nyata-nyatanya tidak menjadi sandaran dan acuan hukum kepada KPU untuk menolak dan tidak menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden? Kenapa? Lalu berapa anggota KPU yang tidak ditahan? Berapa dan kenapa anggota KPU tidak ditahan atas hasil produk Jimli yang kemarin itu yang nyata-nyata malah tidak jadi sandaran dan juga tidak jadi acuan hukum kepada KPU untuk menolak atau tidaknya si Gibran. Kemana itu suara-suara yang kayak gitu, si Jimli yang kayak panjat sosial itu, mana suaranya? Kenapa sekarang tiba-tiba di ujung pelantikan semuanya berubah semua? Ya berubahlah asasnya sekuler, untung rugi, manfaat atau enggak, ya kan? Kalau asasnya Islam bodo amat. Mau dia anak sultan kek, mau anak khalifah kek. Bahkan khalifah aja Ali bin Abi Thalib di dalam hakim, di dalam sistem khilafah, kodi. Khalifah Ali bin Abi Thalib aja pernah dipanggil gitu. Dipanggil, ya kan, ke dalam sidang. Hadir di sidang, hadir. Nah ini orang presiden yang jabatannya antah berantah, anak tukang kayu, anak tukang mebel, siapa ini orang pada? Ya kan? Masa sih nggak pernah hadir di sidang? Masa sih buat mutusin perkara yang udah jelas gamblang bener, ya kan? Menurut PDIP malah argumentasi hukumnya kuat. Masa susah-susah gampang? Masa semuanya jadi berbalik, ya kan? Ngeri nggak? Ngeri. Itu ngerinya apa? Ngerinya sistem demokrasi bobrok itu begitu. Kalau dalam Islam, khalifah pun dipanggil di dalam persidangan, nggak ada tebang pilih. Lah ini mutusin perkara seenak seudelnya dewe, ya kan? Pakar hukum ini yang menjabat ketua MK ini pernah dulu 2003-2008 ini turut mengingatkan bahwa putusan PT UN tingkat pertama belum bersifat final. Masih harus ada upaya hukum tingkat banding dan kasasi dan lain sebagainya. Emang iya begitu, kenapa dikomentarin? Lah emang faktanya begitu. Ya nggak perlu dikomentarin. Udah nikmatin aja prosesnya, bagaimana keadilan di negeri ini apakah masih ada. Keadilan di negeri ini apakah masih ada, ya kan? Walaupun pakainya sistem buatan manusia, aturan buatan akal manusia, apakah ada keadilan? Kalau memutuskan hukum, memutuskan perkara menurut akal manusia, apakah ada? Ya nggak bakal ada, demi Allah nggak bakal ada. Memutuskan perkara, contoh soal, jangankan soal PT UN kayak gini, soal sambo-samboan aja, ya kan? Bukan Rambo, sambo-samboan aja, nggak dipakai tuh, nggak dipakai aturan buatan Allah, aturan yang datangnya dari Allah nggak dipakai tuh. Kutiba alaikumul qisas. Kalau ada orang bunuh, ya kan, orang membunuh, itu sanksinya ya dibunuh. Tapi itu nggak berlaku dibagi negara yang katanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Tapi seolah-olah apa?
jadi gimmick doang, ketuhanan yang Maha Esa itu jadi gimmick, ya kan? Isinya malah demokrasi ala barat Yunani kuno. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau dalam Islam, jangankan hakim di dalam khilafah, ada Muqaddimah Dusturnya, undang-undang dasarnya dalam negara khilafah ada, undang-undangnya ada. Dan itu udah dikaji bahkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ada konsepnya, bukan nggak ada kayak NII, kayak apa itu JAT, JAD katanya ingin khilafah, tapi ditanya konsepnya apa nggak tahu mereka. Apa Muawin siapa, wakilnya khalifah siapa, khalifahnya siapa, nggak ngerti mereka, lolo pelongok. Tapi kalau di dalam hakim, di dalam pemerintahan Islam, hakim yang memutuskan perkara ada strukturnya, ya kan? Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Jadi bukan oleh ormas tertentu. Nggak ada urusan dengan ormas tertentu. Kadang kan suka begitu fitnah, ya kan? Ini mah dari HTI, mah teroris. Pret. Terus bagaimana dengan koruptor-koruptor maling-maling itu yang kuliah di universitas negeri? Apakah universitas negeri itu sarang maling, sarang korupsi? Bisa nggak masukin ke sono? Ya kan? Kemudian mujahidin-mujahidin yang dari Indonesia, yang dulunya dia pesantren di ormas-ormas terbesar katanya, ya kan? Entah di mana lah, di Persis Muhammadiyah atau NU atau apalah namanya. Terus dia berangkat ke Suriah, terus dia berbaiat kepada SUSIS yang buatan Amerika itu, ya kan? SUSIS buatan Amerika, ya kan? Hillary Clinton sendiri men-tag itu di rapatnya, rapat plenonya. Ya kan, mereka orang-orang gerombolan-gerombolan ormas yang udah dicuci otaknya oleh SOSIS, ya kan? SOSIS yang di Suriah, mereka berangkat ke Suriah. Nggak pernah tuh dibilang, woi ini mah ormas ini sarang bibit teroris datangnya dari ormas terbesar ini. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada. Nah, kembali ke soal berita ya. Hakim, soal tadi PT UN, nggak bakal kuat dia nerima tekanan kayak gitu. Kalau salah mutusin di penjara, kalau salah mutusin dibunuh, nggak bakal kuat dia. Mentalnya belum siap jadi hakim, ya kan? Walaupun dia udah S1, S2, S3, ya kan? Kalau dalam Islam, hakim itu cara pikirnya, cara berpikir, landasan mikirnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hakim di dalam Islam. Makanya dia mau mati kayak, mau dibunuh kayak, mau dipenjara kayak, hakim dalam Islam bodoh amat. Mereka nggak takut sama sekali. Secuil pun seujung kuku ketakutan kepada penguasa atau kepada siapapun, nggak takut. Hakim di dalam Islam itu standarisasinya jelas, akamul khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tujuan hidupnya adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya Jimli, ya kan? Bukan ridhonya keluarga Jokowi, bukan. Di dalam Islam, karakter hakim itu ada 3 golongan. Ada yang di neraka dan di surga. Itu bicara akhirat jangka panjang. Yang sekarang aja gak kuat ngadepin tekanan, ngeri. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Itu dalam Islam. Nggak tahu kalau dalam sistem pemerintahan demokrasi masuk surga nggak? Surga apaan? Surga-surgaan atau surganya halusinasi, ya kan? Nah, hakim memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, itu maka ditempatin di neraka, gitu kan? Di neraka tempatnya. Dan hakim berlaku curang saat memberi putusan, maka ia di neraka. Niscaya kami akan mengatakan sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga. Tuh dari hadis riwayat Ibnu Majah. 5 hakim anggota mengatakan tidak curang, contoh. Ya, kita simulasi ya. Seandainya ada hakim 5 hakim anggota mengatakan tidak curang, ya. Contoh. Sementara ketiga hakim mengatakan curang. Maka hakim ketua pun memutuskan jadi yang tidak curang karena menang suaranya 3 yang bilang tidak curang, ya kan? Begitulah sistem demokrasi. Curang atau enggak curang, ya kan? Bukan berdasarkan kebenaran otoritasnya Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan suara terbanyak hakim, ya kan? Coba memutuskan bukan karena benar salah fakta berdasarkan hukum persidangan atau hukum syara, tapi berdasarkan siapa yang paling banyak suaranya. Itulah contoh ketidakadilan, contoh kebatilan, contoh kekufuran, kezaliman yang nyata dari hakim yang dibuat, apalagi yang dibentuk, yang kena doktrin, kena cuci otak, ya kan, paham demokrasi. Oleh karena itu, sebab itu insya Allah hal ini membuka mata kita semua bahwa kita harus segera lupakan demokrasi dan memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Karena hanya khilafah lah hakim-hakim itu akan benar-benar memutuskan perkara. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwaahum. Sangat jelas ridhonya Allah, bukan ridho siapapun, ridho makhluk atau ridho setan atau ridho dajjal, bukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.